apa yang menjadi gagasan Bapak Prabowo itu kita realisasikan di Lombok Timur, bagaimana bergotong royong, berkolaborasi, bersinergi membangun Lombok Timur supaya menjadi soleh timur, soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Dimensi NTB. Kali ini secara eksklusif bersama calon Bupati Kabupaten Lombok Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suryadi Jaya Purnama. Betul. Gimana situasi kita saat ini dengan tengah kesibukan ini? Alhamdulillah Dimensi kali ini bisa langsung berbincang-bincang ini dengan Bapak Haji Jaya Purnama, atau yang lebih kerap ini disapa beliau ini adalah SJP. Gimana kabarnya Pak SJP? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah hadir di tempat saya di salah satu destinasi wisata di Mata Air Ruanggali. Ya, Mata Air Ruanggali ya. Tepatnya di Lenek ya. Desa Lenek. Desa Lenek ya. Gimana hari-hari kita sebelum kita masuk ini, hari-hari kita dari pendaftaran lalu kemudian penetapan sampai akhirnya kemarin di pencabutan nomor, gimana? Ya, alhamdulillah sih kita? hari ini memang jadwal kita cukup padat, banyak sekali permintaan dari masyarakat untuk bertemu. Ya. Tapi mudah-mudahan kita semua tetap sehat, pilkada kita berjalan dengan lancar dan damai. Ya. Makasih. Saya ingin mengawali bincang-bincang kita pada siang hari ini, Pak SJP atau Pak Cabuk, gitu ya. Apa sih yang keinginan mendorong seorang SJP ini harus turun gunung ke Lombok Timur? Gitu? Ya. Apa sih yang mengawali hajatan ini? Ya, tentu ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor internal itu faktor dari saya sendiri, memang ada keinginan untuk apa yang saya sebut dengan Frihri Balilanga. Bagaimana membenahi kampung halaman, khususnya di Lombok Timur. Ya. Karena kita tahu Lombok Timur ini kan sebetulnya daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam, tetapi kita masih menjadi kabupaten termiskin kedua ya dari bawah dari 10 kabupaten kota di NTB. Oleh karena itu perlu ada terobosan. Dan yang kedua faktor eksternal, karena dorongan, arahan dan juga permintaan dari masyarakat, dari para tuan guru, termasuk juga dari partai. Menarik, Frihri Balilanga. Lalu kemudian ada sebuah tagline yang menjadi semangat di SJP Patihin, yang dimana kita ketahui sahabat Dimensi bahwa SJP didampingi oleh Tuan Guru Haji Muhammad lalu Gede Muhammad Patihin. Gitu. Jadi beliau selain berhajat, berniat untuk bagaimana meriri Balilanga ini, lalu kemudian punya tagline. Hampir kita semua masyarakat Lombok Timur mengenal dengan istilah yang tagline SJP Patihin ini adalah Solah dan Soleh. Ini dari meriri Balilanga, lalu kemudian ada Solah dan Soleh ini seperti apa yang ingin dilakukan dalam proses pembangunan jika ada nantinya gitu Pak SJP? Ya, jadi Solah dan Soleh itu merupakan ikhtiar kami untuk mewujudkan doa-doa yang selalu kita ucapkan, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu berdoa bagaimana mendapatkan kehidupan di dunia yang bahagia, kehidupan di akhirat yang bahagia, begitu. Sejahtera lahir batin, sejahtera dunia akhirat. Nah, kalau bahasa Sasaknya, kebaikan di dunia itu namanya solah. Nah, mulai dari solah hati, solah pikiran, solah badan, ya solah akhlak, solah pakaian, solah bale, solah rurung, solah reban, ya bahkan solah dompet juga. Solah dompet ya. Ini yang paling penting juga. Nah, kalau semua sudah solah, insya Allah itu tujuan kita bersama. Nah, kita juga ingin mendapat kehidupan di akhirat yang baik, yaitu dengan cara harus menjadi orang yang soleh. Gitu. Jadi kalau solah dan soleh, insya Allah maka kita bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat. Itu yang ingin kita wujudkan, tidak saja secara pribadi, tapi juga menjadi keinginan warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Gitu. Luar biasa. Ini menjadi sebuah semangat. Kemudian SJP harus turun gunung di Lombok Timur ya. 5 tahun atau 1 periode kemarin di DPR RI. Sebenarnya sebelumnya juga
pernah juga di anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetapi yang saya ingin coba menanyakan langsung, 5 tahun menjadi anggota DPR, apa sih yang mungkin kontribusi nih yang pernah dilakukan seorang SJP gitu di Nusa Tenggara Barat, terkhusus di Kabupaten Lombok Timur? Apa sih yang pernah sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh seorang SJP di Nusa Tenggara Barat? Ya tentu saja apa yang sudah saya lakukan sebagai anggota DPR RI sesuai dengan sumpah kami ketika dilantik. Yang pertama adalah bertugas untuk melakukan penyusunan undang-undang. Dan alhamdulillah saya banyak sekali terlibat di dalam penyusunan undang-undang, kemudian juga pengawasan, ya, termasuk juga dalam hal penganggaran. Oleh karena itu, alhamdulillah selama 5 tahun saya bertugas di DPR RI, banyak sekali anggaran-anggaran yang berhasil kita perjuangkan untuk daerah kita di Lombok Timur, bahkan di Pulau Lombok dan NTB secara keseluruhan. Mulai dari anggaran pembangunan jalan, kemudian juga perbaikan rumah, ya, ada program bedah rumah, irigasi, jembatan, ya, kemudian membentuk desa-desa wisata, bahkan juga termasuk homestay, ya, di beberapa desa wisata. Itu upaya kita untuk berkontribusi sesuai dengan amanah saya menjadi anggota DPR RI. Artinya beberapa program dan sentuhan langsung terhadap masyarakat ataupun di tengah-tengah masyarakat, banyak upaya yang sudah dilakukan seorang SJP. Saya ingin fokus ke berbicara tentang atau menanyakan langsung kepada seorang SJP di Lombok Timur. Di mata seorang SJP ini, tadi pun meskipun sudah sedikit saja disinggung persoalan angka kemiskinan kita pada posisi 2 dari 10, itu posisi kedua dari bawah gitu. Ya. Lombok Timur di mata SJP seperti apa sih sebenarnya? Ya, menurut saya Lombok Timur ini kan kabupaten yang sungguh luar biasa. Potensi alamnya, baik itu potensi laut, kemudian pantai yang begitu indah, sawah yang subur, ladang yang luas, ada hutan. Kita punya Gunung Rinjani, bahkan Danau Segara Anak, gitu ya. Kita juga ada tambang. Di satu sisi kita bangga dengan kekayaan itu, tapi di sisi lain kita kaget dengan realita. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, NTB jumlah penduduk termiskin itu ada di Lombok Timur dengan lebih dari 180.000. Gitu. Dan kalau dari sisi persentase kita tertinggi kedua. Artinya kita kabupaten termiskin nomor 2 dari bawah setelah Lombok Utara. Nah ini kan ironi gitu. Nah itulah yang ingin kami coba periri gitu ya. Kita ingin benahi, kita ingin perbaiki dengan sentuhan-sentuhan program supaya kekayaan alam kita yang di Lombok Timur itu bisa membuat penduduknya menjadi tidak menjadi miskin lagi. Artinya kondisi berdasarkan data bahwa kita di angka posisi kedua dari bawah khususnya di Nusa Tenggara Barat, ini menjadi prioritas dan PR ke depan paling utama gitu ya. Ya, kami ambil satu contoh ya, bagaimana kita tidak miskin misalnya. Ketika petani kita ingin menanam komoditi yang sangat punya nilai ekonomi tinggi seperti tembakau, pupuknya mahal, obat-obatan mahal. Begitu panen, harga dipermainkan. Akibatnya kita yang punya sawah, kita yang rajin bekerja di sawah, menghasilkan tembakau yang berkualitas, tapi tetap miskin. Yang kaya justru pemilik pabrik rokok. Ya, makanya pemilik pabrik rokok, ya, Jarum Gudang Garam itu salah satu orang terkaya di Indonesia. Artinya Lombok lah yang membuat orang terkaya di Indonesia. Gitu. Tapi kita yang punya sebagai penghasil tembakau, tapi justru berada pada garis kemiskinan. Nah ini yang harus kita. Artinya kalau kita berbicara tadi pada sektor pertanian yang sedikit disinggung oleh seorang SJP gitu, ke depan ini menjadi program atau langkah-langkah konkret ke depan gitu untuk ketika harus terpilih nantinya gitu ya. Kalau saya terpilih, kita harus ada intervensi ya di sektor pertanian dan di semua sektor. Mulai dari hulu sampai hilir misalnya, bagaimana kita membuat hilirisasi hasil-hasil produk pertanian kita. Supaya jangan dijual mentahnya, tapi begitu jadi barang kita bayar mahal lagi. Seperti jagung. Jagung kita kalau kita jual dalam bentuk jagung titil, itu murah. Begitu kita beli dalam bentuk pakan ternak jadi mahal. Kenapa kita tidak membuat misalnya di sini pabrik pakan?
demikian juga hasil-hasil pertanian yang lain, supaya ada nilai tambah dan juga menciptakan lapangan kerja, terutama untuk anak-anak kita, generasi kita, adik-adik kita, generasi milenial, generasi zilenial gitu. Ini perlu kita ciptakan lapangan kerja dengan industrialisasi di Lombok Timur. Ini kalau dari yang disampaikan oleh Pak SJP tadi, saya kira ini kan banyak catatan-catatan kita di Kabupaten Lombok Timur, mulai dari kemiskinan, lalu kemudian kita kaitkan misalnya dengan sektor pertanian kita. Ini sangat menarik. Tapi tentu saya ingin coba lebih ini sedikit menanyakan, karena di beberapa media kemarin sempat terjadi terkait dengan hal yang tadi, isu persoalan angka kemiskinan. Tapi ada juga kemarin kita ada salah satu program gitu yang memang menarik untuk masyarakat, karena memang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di wilayah selatan gitu kan. Tapi di sisi lain saya membaca bahwa ada sedikit nih, artinya ada yang tidak diuntungkan. Kalau yang saya coba ingat-ingat kutipan dari Anu itu, ada yang sedikit tidak diuntungkan, artinya masyarakat kita yang di wilayah utara gitu kan, dengan misalnya program SPAM ini. Ini seperti apa sih sebenarnya? Karena saat itu seorang SJP yang duduk menjadi anggota DPR RI pada posisi di Komisi 5 gitu lah. Ini seperti apa sih sebenarnya sebagai kita, Pak SJP? Baik, jadi memang sebagaimana kita ketahui bahwa di Lombok Timur ini kan sebetulnya air kita cukup melimpah. Ya. Hanya saja belum merata ke beberapa tempat. Ya. Itulah sebabnya saya memperjuangkan anggaran untuk dibangunnya SPAM. Alhamdulillah SPAM di Sembalun dengan anggaran lebih dari 30 miliar sudah berjalan dan hampir selesai. Kemudian SPAM di Pantai Selatan yang sampai saat ini juga belum selesai. Nah, problemnya adalah memang ada sosialisasi yang belum tuntas, kemudian ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ya, demikian juga ada rasa yang dianggap belum adil. Misalnya banyak mata air kita di wilayah bagian utara, sementara belum dinikmati sepenuhnya oleh penduduk di bagian utara. Nah, itu kemudian kita mau alirkan ke selatan yang memang secara real sangat membutuhkan. Nah, oleh karena itu sebelum air ini kita ambil harus diselesaikan dulu nih yang di utara. Ya, baik tidak saja kebutuhan air bersihnya, tapi juga infrastruktur yang lain. Ya, pertaniannya, kemudian air bersih dan jalan. Ya, saya yakin ya warga kita juga warga yang sangat rasional. Mereka juga tidak mungkin katakanlah membiarkan saudaranya diberikan kesehatan kekeringan, asalkan mereka juga diberikan program-program yang memadai. Gitu. Jadi faktornya adalah faktor keadilan. Oleh karena itu ini akan menjadi PR kita supaya kita selesaikan. Artinya ke depan itu dengan kehadiran SPAM ini, jika nantinya SJP Patihin ini diberikan amanah gitu kan, artinya menyiapkan baik misalnya dari sisi program yang dihajatkan terhadap selatan nih, lalu kemudian juga ada masyarakat kita di utara ini kan disiapkan program-program ke depan gitu, untuk artinya supaya tidak ada tumpang tindih ini terhadap sebuah program. Itu mungkin maksudnya ya Pak? Betul, jadi memang sering sekali misalnya ketika pembangunan di Pandan Dure gitu, warga Pandan Dure dipindahkan, kemudian mereka tidak boleh menikmati dari pembangunan itu. Nah, ini kan ketidakadilan. Ya. Jadi warga yang terdampak itu juga harus menjadi prioritas dalam pembangunan kita. Kompensasi yang memadai, kemudian sosialisasi yang baik gitu. Pembangunan itu kan tidak hanya anggarannya harus ada, tapi juga pendekatan, kemudian faktor keadilan. Ya, bisa jadi kebutuhannya berbeda. Misalnya wilayah selatan butuhnya air, oke kita sediakan air. Wilayah utara air sudah cukup, tapi apa kebutuhan mereka harus dipenuhi juga. Gitu, supaya tidak terjadi kecemburuan. Itu artinya seimbang gitu. Seimbang. Pembangunan itu kuncinya adalah keadilan. Nah, menarik ini keadilan. Nomor seorang SJP Patihin ini kan nomor 5. Kalau bagi seorang sosok SJP nomor 5 ini seperti apa, Pak SJP? Ya, sebetulnya sih semua nomor itu bagus ya. Tetapi untuk pilkada kali ini memang nomor 5 sesuatu yang agak spesial. Karena pemilu kita juga 5 tahun sekali. Jumlah calon ada 5. Dan kalau kita kembali kepada tiang agama, itu ada 5 waktu sehari semalam. Dan tiang negara juga ada 5.
dasar Ya. Pancasila, Ya. itu dasar negara kita, sehingga mudah-mudahan tidak salah kalau masyarakat memilih nomor 5, Nomor 5 ya. karena itu tiang agama dan juga dasar negara. Ini menarik karena ada salah satu media saya coba membaca bahwa sedikit menyinggung di situ bahwa seorang SJP Patihin tidak ada beban. Ini makna dari sebuah pernyataan seperti apa? Mungkin menjadi sebuah hakikat. Ya, saya katakan bahwa kami adalah pasangan yang belum pernah menjabat di Lombok Timur, sehingga tidak punya beban birokrasi, tidak punya beban politik. Insya Allah akan secara objektif, mulai dari penataan birokrasi, kemudian juga dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk pembangunan. Mudah-mudahan dengan begitu pembangunan di Lombok Timur bisa lebih cepat akselerasinya. Gitu. Ini artinya dengan nomor 5 lalu kemudian tidak ada beban gitu kan pembangunan, ini sangat menarik. Tapi saya ingin menanyakan langsung, tentu di Lombok Timur ada 5 pasang calon, salah satunya adalah SJP Patihin. Tapi ada 4 rival bagi seorang SJP ini. Tentu dia adalah tokoh-tokoh. Artinya 5 yang hadir termasuk adalah SJP Patihin adalah tokoh terbaik Lombok Timur yang akan coba bagaimana hajatan untuk membangun Lombok Timur. Tapi seorang SJP ini seperti apa? 4 rival seorang SJP. Ada, saya ingin sebutkan saja misalnya ada Pak Rumaksi dengan Sukisman Azmi, lalu kemudian adalah sosok Hairul Warisin dengan Pak Haji Edwin Wijaya, gitu, Hadi Wijaya, gitu. Terus kemudian ada Pak Tanwir dengan Pak Daeng, lalu kemudian ada Pak Lutfi dengan Pak Ji Wahid. Ini seperti apa? Ya, jadi dari kelima pasang calon ada 4. Ya. Saya menyebutnya bukan rival ya, tapi kawan dalam berkompetisi, kompetitor dalam kata Pastadutul Khairat. Gitu. Secara usia mereka lebih senior dari saya seluruhnya, dan beliau-beliau itu adalah guru-guru saya di dalam politik. Ya, saya banyak belajar bagaimana berkiprah dalam dunia politik, dan apa yang beliau capai sungguh luar biasa. Karenanya kami ingin belajar supaya bisa lebih sukses dari beliau. Beliau rata-rata pernah menjadi wakil bupati. Wajar dong kalau muridnya saya ini bisa lebih sukses menjadi bupati. Begitu. Artinya reda gitu ya? Biasanya guru itu senang kalau muridnya itu lebih sukses dari gurunya. Oh gitu ya. Luar biasa. Jadi ada 5 pasang calon kita. Tapi bagi seorang SJP nih, dengan kita ada 5, keuntungan enggak bagi seorang SJP Patihin gitu? Kalau dari sudut pandang seorang SJP. Ya tentu barangkali bukan keuntungan atau kerugian. Ya, mari kita nikmati demokrasi ini. Dan dengan banyaknya pasang calon, ini artinya masyarakat Lombok Timur harus bersyukur lebih banyak pilihan. Kita sedang berpesta demokrasi, jadi pesta kita ini banyak pilihan menu. Ada 5 menu yang bisa kita pilih. Ada menu dengan warna politisi-politisi, dan alhamdulillah nomor 5 saya politisi. Dan wakil saya, Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Patihin ini adalah seorang akademisi dan juga seorang ulama. Jadi menunya lebih beragam begitu, bukan lebih cuma politisi-politisi. Komplit gitu. Termasuk juga lebih muda, lebih segar. Ya ibaratnya kalau menu ini baru matang ini. Jadi memang kalau kita lihat dari ada 10 tokoh kita yang bertarung dengan pasangan masing-masing gitu. Yang paling muda sosok dari Gede Patihin. Mudah-mudahan ini masih segar. Memang seorang SJP lihai juga itu mencari. Jadi kalau kita berbicara, kita di Lombok Timur ini kan tidak kita bisa pungkiri nih. Artinya bagaimana kemudian masyarakat dengan tidak bisa dihindari nih dengan adanya ormas-ormas kita. Tentu ada 2. Ada NU misalnya, lalu kemudian ada NW, lalu kemudian ada NWDI, dan ada Muhammadiyah. Ini kan tidak bisa kita lepaskan juga. Ini saya melihatnya sangat menarik sekali ketika seorang sosok dari SJP begitu lihai memutuskan gitu, mengambil sosok muda dari kalangan yang kemudian putra terbaik dari tokoh
apa namanya INW gitu. Ini awalnya seperti apa gitu? Mungkin kalau kita singgung sedikit gitu. Ya, saya kira ini memang dinamika dalam Ya, pilkada kita di ya, Jawa Timur sangat indah sekali, sangat betul. menarik. Dan sebetulnya juga bukan keputusan saya Ya, sendiri, ini keputusan bersama. Ya. Ya, para tuan guru juga menginginkan bagaimana Lombok ini bisa kita benahi, kita perbaiki, dan kami beberapa kali diskusi dan alhamdulillah apa yang menjadi visi misi saya secara pribadi, kemudian PKS dengan para tuan guru, termasuk juga dengan pengurus-pengurus di PBNW, alhamdulillah kita sejalan dan akhirnya terjadilah koalisi yang seperti kita ketahui. Mudah-mudahan dengan saya dibimbing oleh para tuan guru, ini lebih meyakinkan saya bahwa visi misi yang akan kita jalankan itu ada yang mengarahkan. Kami juga khawatir kalau tidak didukung oleh para tuan guru, jangan-jangan nanti melenceng dari tuntunan agama. Sehingga itulah yang membuat saya menjadi sangat percaya diri. Alhamdulillah ada banyak sekali para tuan guru yang siap menegur saya, siap membimbing kami ketika terpilih nanti menjadi bupati dan wakil. Sangat optimis ini kelihatannya, dengan apalagi dengan statement dari seorang RTGB bahwa ini Kim Plus katanya. Apa sih makna yang ingin disampaikan berbicara tentang Kim Plus kita di Lombok Timur? Ya, Kim Plus itu kan suasana yang terbangun di tingkat nasional. Ya. Ada koalisi Indonesia Maju yang memenangkan Bapak Prabowo, dan ada plusnya di situ bahwa PKS sudah menjadi bagian dari pemerintah di tingkat pusat, dan itu kita wujudkan di Lombok Timur. Jadi beliau sebagai salah satu pimpinan di Kim daerah, kemudian saya representasi dari PKS, justru apa yang diinginkan oleh Bapak Prabowo itu terjadinya di Lombok Timur. Gitu. Jadi itu juga menjadi sebuah semangat dan optimis. Ya, tentu saja kita coba apa yang menjadi gagasan Bapak Prabowo itu kita realisasikan di Lombok Timur. Bagaimana bergotong royong, berkolaborasi, bersinergi membangun Lombok Timur supaya menjadi solah dan soleh. Itu menuju Indonesia Emas 45. Ya, tentu. Karena emas itu solah. Iya, Mas itu solah gitu. Solah. Oh iya, berarti itu salah satu semangat mengambil istilah Betul, itu gitu. Karena generasi emas itu kan generasi yang solah. Tidak bisa menjadi generasi emas kalau ternyata generasi yang tidak solah. Oke. Saya ingin di segmen berikutnya ini yang ingin saya pertegas menjadi dalam sebuah visi misi ke depan 5 tahun ke depan. Jika seorang SCP Patihin atau paslon SCP Patihin ini dipercaya oleh masyarakat Lombok Timur, apa sih konkret ke depan yang akan menjadi langkah-langkah konkret yang akan dilakukan seorang SCP Patihin nantinya ketika dipercaya atau terpilih pada kontestasi nantinya? Ya, tentu kalau kami diberikan amanah menjadi bupati dan wakil bupati, azas dalam pembangunan itu kan keadilan. Ya, atau kalau dalam bahasa manajemen pembangunan itu disebut dengan standar pelayanan minimum. Kita akan berusaha membuat standar pelayanan minimum itu merata di semua daerah, ya, terutama untuk pelayanan dasar. Kita ambil contoh misalnya, barangkali ini jarang disinggung, seandainya misalnya di Kota Selong atau kantor bupati terjadi kebakaran, maka mungkin tidak sampai 5 menit mobil pemadam kebakaran sudah hadir di situ. Tapi bayangkan misalnya kalau kebakaran itu terjadi di Sembalun, terjadi di Jerowaru, 1 jam belum tentu sampai sana. Artinya apa? Bahwa pelayanan pemerintah itu belum rata. Ada satu daerah yang cepat direspon, ada daerah yang lama untuk direspon. Oleh karena itu kami misalnya dalam menempatkan mobil pemadam kebakaran itu harus kita tempatkan di beberapa titik. Tidak saja di satu tempat di ibu kota, tapi juga di wilayah utara, wilayah selatan, wilayah barat, wilayah timur itu juga harus kita siapkan gitu. Sehingga dimanapun terjadi kebakaran pelayanan kita sama. Demikian juga untuk ambulan, pelayanan air bersih, ya, jalan gitu. Jangan ada satu daerah yang jalannya bagus sementara daerah lain yang jangankan bagus ya jalannya pun tidak ada. Nah, ini yang azas keadilan yang ingin kita tegakkan dalam pembangunan. Menarik ya, artinya mulai dari bagaimana kemudian pelayanan itu kan terhadap masyarakat kita. Tapi tentu yang paling utama kan saya ingin coba sedikit saja menyinggung kalau kita berbicara dari yang
kan di tengah-tengah masyarakat kita ini tentunya pelayanan kesehatan, lalu kemudian bagaimana maksimalnya seorang pemerintah ketika menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Dua hal ini seperti apa kalau dari konsep ke depan terhadap masyarakat kita? Ya, pendidikan kita sebetulnya sudah relatif bagus ya. Hanya saja yang perlu kita tingkatkan itu adalah kesejahteraan para pendidik kita. Ya. Banyak guru honorer, guru tetap yayasan, guru tidak tetap, itu penghasilannya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu kami akan memperhatikan bagaimana meningkatkan kesejahteraan para guru, tidak saja guru negeri tapi juga guru swasta, guru tetap yayasan, guru tidak tetap, ya, supaya mereka mendapatkan insentif. Ya. Termasuk para guru juga kita akan menyiapkan tunjangan kinerja daerah, ya, TKD, supaya kesejahteraan para tenaga pendidik kita ini bisa ditingkatkan, maka pendidikan itu akan berkualitas. Gitu. Kalau di kesehatan sendiri, kita artinya kan dengan begitu banyak tenaga honor juga kita di kesehatan. Seperti apa kalau di Iya, termasuk juga nakes kita. Ya. Misalnya di puskesmas itu perbandingan antara yang honorer dengan yang ASN itu jauh lebih banyak yang honorer. Ya. Dan mereka ini yang menjadi tulang punggung dari pelayanan kesehatan kita di tingkat dasar. Oleh karena itu kesejahteraan mereka ini akan kita perhatikan, bahkan juga para kader-kader posyandu, karena kesehatan itu tidak bisa hanya pengobatan, tapi pencegahan. Nah, itu ujungnya ada di posyandu. Kalau tenaga kader-kader posyandu ini juga kita berikan insentif yang memadai, insya Allah mereka akan bekerja lebih giat lagi, lebih profesional, sehingga mulai dari balita kemungkinan sakitnya itu lebih kecil, maka biaya untuk pengeluaran dalam kesehatan itu malah bisa menjadi lebih kecil. Gitu. Jadi pencegahan itu juga menjadi sesuatu yang utama. Karenanya kader-kader posyandu akan kita perhatikan kesejahteraan. Ya. Terima kasih Pak SCP, luar biasa berapa keinginan dan menjadi mimpi seorang SCP jika dipercaya oleh masyarakat Lombok Timur. Sebenarnya banyak hal yang saya ingin coba gali, tetapi dengan waktu, tentu dengan segmen atau di tempat yang berbeda nanti bisa kita lakukan diskusi. Begitu Pak SCP. Tentu untuk mengakhiri saya ingin mendengarkan sebagai closing statement dari seorang SCP. Silakan. Baik, terima kasih pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Mari kita laksanakan pemilu ini dengan riang gembira, pesta demokrasi. Kita laksanakan ini selama 5 tahun sekali. Sayang kalau kita lupakan. Dari 5 pasangan calon, silahkan dipilih. Ya. Kelima-limanya baik semua, dan mudah-mudahan kita melaksanakan pemilu ini juga memperhatikan kewajiban kita di dalam agama menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, dan jangan lupa tugas kita kepada negara untuk menjaga dasar negara kita, 5 dari sila-sila yang ada dalam Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak SCP. Sahabat Dimensi NTB, hari ini saya langsung secara eksklusif berbincang langsung dengan calon bupati Kabupaten Lombok Timur, Suryadi Jaya Purnama, atau yang lebih kerap disapa SCP. Tentu banyak hal yang tadi sudah disampaikan di tengah-tengah kita, bahwa bagaimana komitmen-komitmen ke depan seorang SCP bersama Pak Tihin untuk membangun Lombok Timur. Untuk mengakhiri, saya ingin mengungkapkan sebuah kata bijak dalam bagaimana kita berdinamika dalam menikmati dinamika politik di Kabupaten Lombok Timur. Politik bukan hanya tentang senjata dan amunisi dan propaganda. Ini tentang bagaimana kita beraksi terhadapnya. Kemudian ingat bahwa suaramu 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Saya Hul Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.